bagus, komputernya keren, lantai marmernya bagus, kantor-kantor pemerintah bagus. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah. Government University di Tangerang ini sejalan dengan arah kebijakan Kemenpan RB bahwa ke depan tidak boleh satu inovasi satu aplikasi. Maka sejak saya di Kemenpan saya tidak mau meresmikan aplikasi karena kemarin itu satu inovasi satu aplikasi sehingga aplikasinya banyak sekali. Tapi dengan Tangerang Super App ini, Tangerang Ayu ini mengintegrasikan dari hampir seluruh layanan yang ada di layanan masyarakat maupun layanan ASN-nya. Nah, sehingga ini bisa menjadi salah satu model bagaimana super app di daerah-daerah ini bisa seperti ini disatukan, ya. Termasuk yang menarik adalah bagaimana ASN ini bisa membantu di HP-nya masing-masing yang telah di-download untuk membantu warga mendapatkan layanan. Kalau urus KIA, KTP dan seterusnya cukup pakai HP ASN. Nah, ini sudah banyak di beberapa daerah. Tetapi kelebihannya di Tangerang, misalnya kelebihan dari Banyuwangi adalah Tangerang bisa mengintegrasikan semua pekerjaan ASN membantu masyarakat tadi ke e-kinerja. Ini tambahannya di sini. Sehingga menurut saya ini bagus. Nah, ke depan memang bangga melayani bangsa ini tidak harus sektoral. Sekarang teman-teman di Dinas Pendidikan saja bisa membantu rakyat tetangganya untuk ngurus KTP KID cukup dengan HP yang telah di-download. Nah, ke depan saya kira Indonesia ini akan mengarah ke digitalisasi birokrasi yang lebih serius seiring dengan government teknologi yang baru ditandatangani oleh Bapak Presiden. Pak, terkait kontinuitas ke depannya seperti apa, Pak? Apalagi Kota Tangerang kan sebentar lagi berganti pimpinan begitu. Jangan-jangan justru inovasi digital itu trennya akan sistemik. Akan sustainable. Karena pendekatannya sistemik, tidak orang per orang. Karena begitu orang merasakan pelayanan warga dengan digital, nggak mungkin nggak mau digital. Biasanya ngurus pakai HP tiba-tiba gak ada, pasti akan komplain. Saya kira ini sesuai dengan employer branding kita yang berakhlak tadi, loyal, akuntabel, melayani tadi, ini ada di sistem ini. Dan hampir banyak daerah sekarang itu penyelesaian warganya trennya ke depan tidak lagi manual, tapi dengan digital. Bayangkan kita transfer uang aja dulu orang ngantri di ATM, sekarang ada nggak yang ngantri? Nggak ada. Orang dulu bayar ngeluarin ke ATM, sebagian sudah pakai barcode. Nah, inilah yang sekarang dikembangkan oleh Kemenpan RB apa yang disebut dengan MPP digital, Mall Pelayanan Publik Digital, di mana sekarang warganya rame-rame face recognition. Sekarang ngurus SKCK masih ngisi kan? Ke rumah sakit juga masih ngisi. Nah, ke depan secara bertahap beberapa daerah tidak perlu lagi. Nah, prinsipnya 3 yang sekarang menjadi PR dari Bapak Presiden yang terus kami kerjakan sesuai dengan arsitektur digital internasional. Satu adalah digital payment. Sekarang hampir semua urusan warga dengan pemerintah ini dengan digital payment, dan ini sudah dikerjakan oleh Kementerian Keuangan. Sekarang bayar macam-macam nggak perlu bawa uang. Nah, yang kedua yang sekarang jadi PR kita untuk bekerja adalah digital ID. Nah, ke depan sekarang sudah mulai jalan, Pak Mendagri sudah kerja keras bersama kami. Bagaimana orang KTP sekarang nggak perlu bawa KTP lagi, cukup pakai IKD, identitas kependudukan digital. Nah, ini sekarang kita dorong ke seluruh layanan publik. Nggak perlu lagi di bandara orang bisa mana KTP-mu. Nah, bisa 2, bisa KTP, bisa IKD. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah data exchange. Banyak pemerintah lembaga punya data, tapi datanya tidak bisa saling bertukar, jadi nggak ada manfaatnya yang besar. Nah, Presiden sekarang menginstruksikan kepada kami untuk mengkoordinasi bagaimana data ini bisa terkoneksi. Nah, kelebihan di Super App ini, ya, datanya saling bertukar antar OPD dan seluruhnya, maka dia bisa bekerja dengan baik. Oleh karena itu, saya hari ini mau datang ke tempat ini, meresmikan Tangerang Super App karena sudah terintegrasi, memangkas ratusan aplikasi ke dalam satu portal. Nah, yang kedua adalah terkait dengan Tangerang Government University ini kelas-kelas. Saya kira di depan JF, kepegangan kita, ini kuncinya adalah perlu didorong SDM-nya lebih meningkat.
karena kuncinya kan birokrasi. Maka saya kira ini bagus. Gitu ya. Pak, artinya ketika nanti ada vendor misalnya yang mendekat ke kepala daerah baru untuk menawarkan aplikasi baru, nggak bakal bisa masuk? Ada ketentuan yang mengatur itu nggak Pak? Sekarang trennya bukan nambah aplikasi. Siap. Yang ke depan akan kita nilai bagus adalah daerah yang bisa menginteroperabilitaskan aplikasi yang ada. Ini kalau misalnya tadi peresmian aplikasi baru, saya pasti nggak dapat. Pasti nggak dapat. Karena trennya ke depan bukan menambah aplikasi. Capek lah kita setiap pejabat baru, kepala dinas baru nambah aplikasi terus. Nah justru sekarang kita dalam satu portal layanan. Jadi dulu kalau ingin dapat kependudukan kan masuk ke portal dinas kependudukan, pendidikan. Sekarang kan nggak perlu, cukup. Nah, saya kira gitu ya. Apakah ada